Jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun. Apakah kau yakin tidak perlu pergi ke rumah sakit? Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin tidak akan menyebar? Tidak perlu. Chelsea berdiri dengan bantuan orang lain. Setelah menggosok kepalanya dan memastikan dia baik-baik saja, dia meninggalkan Night Color Bar. Ketika dia kembali ke mobilnya, dia mencoba mengingat bagaimana penampilan Bianca Zea. Dia mengenakan topi, jadi tidak ada yang mengenalinya. Dan dia berusia 16 tahun, ilegal baginya untuk memasuki bar, jadi dia pasti menggunakan ide palsu. Karena Bianca Zea menggunakan narkoba, masa depannya tidak terlihat menjanjikan. Tetapi, karena bisa memanfaatkan situasi untuk melibatkan Alexa, membuat semua rasa sakit dan penderitaannya sepadan. Nama mini Alexa akhirnya mulai digunakan. Terlepas dari ini, Chelsea juga ingin mengacaukan kesepakatan antara Alexa dan Jihan. Jadi, dia menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan menelepon editor bulan, memberitahu dia ada skandal besar untuk diungkapkan dan meminta untuk bertemu langsung. Editor bulan sudah tahu tentang semua yang terjadi di Dirgantara pada hari sebelumnya. Meskipun dia tidak ingin peduli dengan Chelsea, karena Chelsea mengatakan itu ada hubungannya dengan Jihan, dia akhirnya memberikan alamatnya setelah beberapa saat mempertimbangkannya. Waktu berlalu dengan cepat dan itu sudah larut malam. Istilah pencarian Alexa Geraldine, obat-obatan dan pertarungan, perlahan-lahan membuatnya naik peringkat di pencarian. Chelsea tiba di rumah editor bulan, memegang ponselnya dengan bersemangat. Dia duduk di sofa dan menyerahkan teleponnya kepada editor bulan. Alexa sudah tercemar, kau tidak bisa menggunakannya untuk sampulmu. Editor bulan memegang kepalanya dengan tangan kiri, dan memegang telepon dengan tangan kanannya. Setelah itu, dia melemparkan ponsel kembali ke Chelsea. Aku tanya kau dengan jelas apakah ini benar-benar Alexa Geraldine? Chelsea, sebagai teman, aku akan memberimu peringatan dengan ramah. Alexa Geraldine memiliki seseorang yang mendukungnya. Bahkan jika kau membalik langit, kau tidak akan bisa meletakkan jari padanya. Siapa? Chelsea tertegun. Dia tidak berharap mendengar sesuatu seperti ini dari editor bulan. Aku tidak akan memberitahumu, tapi jangan menantang dan melewati batasnya secara berlebihan. Jika tidak, kau mungkin tidak bisa tinggal lama di Indonesia. Ini tidak mungkin. Jika Alexa memiliki seseorang yang mendukungnya, dia tidak akan menyiksa dirinya dengan naik satu langkah pada saat seperti ini. Yang Chelsea, jadi, kau sadar bahwa dia sedang menderita, maka bisakah kau menggunakan metode yang kurang keji, dan melakukan beberapa perbuatan baik sebagai gantinya mengumpulkan beberapa pahala untuk dirimu sendiri? Editor bulan mencibir. Chelsea, aku tahu kau telah diusir oleh Dirgantara. Tapi aku punya sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Orang yang menyedihkan pasti memiliki alasan kenapa mereka tenggelam begitu dalam. Coba dan lemparkan serangan lain Alexa Geraldine, dan lihat bagaimana dia akan membuat hidupmu seperti neraka. Chelsea memandang editor bulan dengan tatapan dingin, dan akhirnya mengerti apa yang orang-orang maksud ketika mereka berkata, memperlakukan seseorang dengan buruk ketika mereka sudah dalam posisi lemah. Industri hiburan selalu serealistis ini, dia sedang tidak beruntung, jadi itu adalah hal normal untuk diintimidasi oleh semua orang. Semakin mendapatkan posisi yang tinggi, dia dihormati. Semakin rendah posisinya, dia dibuli, bahkan jika kau tidak berpikir untuk kepentinganmu sendiri, kau setidaknya harus berpikir tentang ibumu. Menghabiskan hidupmu, mencoba untuk melangkah di atas orang lain pasti akan berakhir dengan akhir yang buruk. Setelah mendengar ini, Chelsea tiba-tiba berdiri dan menatap editor bulan dengan geram. Sudah cukup, kau tidak boleh mengkritik orang lain karena kesalahan yang mereka miliki. Aku hanya ingin tahu siapa yang mendukung Alexa Geraldine. Editor bulan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya,
Dia tertawa terbahak-bahak. Hati Chelsea tenggelam. Dia mengambil ponselnya siap untuk pergi. Pada saat ini editor Bula berbicara, "Tunggu dan lihat Chelsea. Besok situasinya akan berubah." Chelsea meninggalkan rumah editor Bulan tanpa kembali lagi. Ketakutan sebenarnya tumbuh di dalam dirinya. Jika kata-kata editor Bulan itu benar, jika Alexa benar-benar memiliki seseorang yang mendukungnya, lalu dengan keadaannya saat ini, apa yang bisa dia gunakan untuk bertarung dengan Alexa? Tidak, jangan menakuti diri sendiri. Mari kita tunggu untuk menilai kembali situasi besok. Paruh kedua malam itu, komentar tentang Alexa memakai obat menyebar seperti orang gila di situs online, dan menyebabkan kehebohan. Ada banyak perhatian, tetapi pikiran tentang ditampar oleh Alexa berkali-kali di masa lalu, membuat semua orang ragu-ragu untuk mengambil kesimpulan. Pertama, tidak ada bukti, dan kedua, mereka telah mengembangkan kepercayaan pada karakter Alexa. Pada jam 2 pagi, Kenzie menerima panggilan telepon dari Gilang. "Tuan, Nyonya ada di berita lagi. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Orang yang menggunakan narkoba adalah Bianca Zea. Karena mereka mirip, Nyonya terjebak dengan rumor yang salah." Kenzie melihat ponselnya, dan dengan lembut membebaskan Alexa dari pelukannya saat dia menuju ke ruang kerjanya. "Apakah kau menemukan bukti? Karena ada banyak orang di tempat kejadian, aku bisa mendapatkan bukti. Tapi, tidak ada yang berkualitas HD. Hubungi sumber media utama, berikan mereka bukti dan buat mereka mengubah istilah pencarian mereka. Adapun informasi yang aku minta padamu untuk sebelumnya mengenai kehidupan sekolah Bianca Zea, saatnya untuk memanfaatkannya. Tapi, tahan sedikit lagi, aku ingin meninggalkannya di bagian akhir. Aku ingin melihat siapa lagi yang ingin menghalangi jalan Alexa." Gilang membuat kesepakatan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah jeda singkat, ia melaporkan, "Tuan, skandal ini dimulai oleh Chelsea." Mendengar ini, ekspresi Kenzie menjadi gelap. Setelah itu, dia menjawab dengan suara yang sangat dingin, "Apakah aku perlu mengajarimu cara berurusan dengan seseorang yang belum mempelajari pelajaran mereka?" "Tidak perlu." Gilang mengerti apa yang dimaksud Kenzie. Karena Chelsea senang pergi berperang, maka dia seharusnya tidak bermimpi memiliki hari damai selama sisa hidupnya. Chelsea menunggu di mobilnya sepanjang malam. Setelah bangun pagi berikutnya, istilah pencarian terpanas telah berubah dari Alexa Geraldine menjadi Bianca Zea. Chelsea menutup ponselnya dengan ketakutan. Pikirannya tanpa henti berlari ke peringatan yang telah diberikan oleh editor Bulan. Alexa menyuruh seseorang mendukungnya. Bagaimana bisa Alexa menyuruh seseorang untuk mendukungnya? Ini tidak mungkin. Alexa telah diintimidasi olehnya sebelumnya. Jika memang ada orang seperti itu, maka dia tidak harus benar-benar peduli padanya. Chelsea menyimpan ponselnya. Dia awalnya ingin mencari Alan, tetapi saat mengemudi di sana, dia menerima panggilan telepon dari rumah sakit. "Nona Chelsea, tolong datang ke rumah sakit untuk membayar tagihan medis ibumu." "Aku tidak punya uang lagi. Dari siapa aku akan mendapatkan uang untuk membayar tagihan medis?" Chelsea menjerit. "Kalau begitu, kau tidak punya pilihan selain datang membawa ibumu pulang, dan merawatnya sendiri. Bagaimana dia bisa merawat orang yang lumpuh? Ditambah, jika orang mencari tahu, bagaimana dia akan hidup?" Chelsea tidak punya pilihan selain memutar mobil dan pergi ke rumah sakit. Adapun insiden tentang Bianca Zea memakai obat-obatan, masyarakat gempar. Bahkan orang tua Bianca Zea melangkah keluar untuk mencoba membersihkan kepolosannya. "Ini tidak mungkin putriku. Jika ini putriku, aku akan mati tepat di depanmu. Bukankah julukan putriku, Mini Alexa? Sejak putriku terlihat sangat mirip dengan Alexa,
Bagaimana kalian bisa yakin bahwa bukan Alexa Geraldine yang menggunakan narkoba dan mengklaim bahwa itu putriku? Ketika menerima sebuah wawancara, orang tua Bianca Zea menangis ketika mereka berbicara, "Aku tahu anakku lebih baik daripada siapapun. Tidak mungkin dia akan menggunakan narkoba. Itu pasti Alexa. Demi menyampaikan kesalahan, dia pasti telah menggunakan beberapa metode curang. Itu bukan putriku, itu Alexa Geraldine." Melihat rekaman Ibu Bianca Zea yang menangis di layar, Zalina Mira tidak bisa menahan tawa ketika dia duduk di kantor, menonton. Tampaknya Bianca Zea menggunakan wajahnya sendiri sebagai perisai, menyalahkan Alexa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.